Bersama sang adik, Novira Pateh, Juliana mengembangkan Vizi Skincare dengan banyak ide. Tak hanya jasa perawatan dan konsultasi dokter, Juliana juga percaya diri menciptakan produk-produk kecantikan dan perawatan kulit. Sejak sang adik mengelola penuh bisnis Vizi, ia kini lebih punya waktu untuk mengembangkan bisnis lainnya. Dok, sudah mungkin hampir 10 tahun ya terjun di bisnis ini. Sebenarnya kalau saya lihat kan 40 cabang ternyata sudah di-manage oleh adik dari dokter sendiri. Berarti kesibukan dokter sekarang apa, Dok? Saya lebih banyak di pabrik, yaitu produk-produknya itu. Jadi kalau adik saya lebih ke manajemen dari klinik-kliniknya, kalau saya yang menyediakan produk-produknya. Emang dari awal emang didesain seperti ini atau tidak? Tadinya tidak, tadinya kan saya yang pegang semua, tapi dengan berkembangnya ini semakin nggak kepegang. Butuh ada yang membantu Butuh tentunya. ada yang membantu. Tapi untuk di pabriknya sendiri, dokter melihat ada nggak terpikir untuk mengembangkan pabriknya lebih luas? Dalam arti Iya, misalnya ada. Sekarang udah memperbanyak nggak produk. cukup. Apanya nih dari sisi size itu ya? Iya, dari pabriknya juga udah produksinya udah terlalu over, udah nggak bisa di tempat yang sekarang. Kita lagi cari juga sih tempat yang baru. Emang lebih menguntungkan yang mana sih, Dok? Dari sisi retail atau dari sisi klinik sekarang? Atau sama nih bareng-bareng jalan? Tetap retail ya. Retail ya? Retail. Karena kalau misalnya klinik kan tadi saya bilang kan kita nggak ngambil keuntungan dari apa-apa dari klinik. Tapi kan produknya tetap dijual tapi kan? Tetap dijual, tapi kan hanya di area tempat itu. Ini kalau sekarang nih cerita tentang bisnis misalnya. Dulu juga saya awal-awal kayak bikin salon gitu. Nah, bikin salon itu kita dapat customer kan cuma di area setempat. Tapi kalau misalnya kita membuat suatu produk, itu kita bisa jual kemanapun walaupun pabriknya tuh ada misalnya di daerah A, tapi kita bisa menyebar kemana-mana. Nah, kalau sekarang dokter lebih banyak sibuk di pabrik, kira-kira apalagi dong passion dokter untuk bisa mengembangkan di dunia usaha sekarang? Kayak sekarang saya lagi bikin kafe gitu. Nah, kafe itu karena tadinya saya memang membutuhkan kafe itu. Pertama karena saya suka kopi, terus saya butuh tempat meeting. Karena kan sekarang kalau ketemu klien, ketemu customer, mereka nggak mau meeting di tempat ruangan meeting yang kaku gitu kan. Mereka maunya tuh tempat meeting yang relax, yang apa. Akhirnya saya bikin kafe yang memang dekat kantor gitu. Kita bikin akan buat seperti di Fiji, sistem kemitraan, ntar kita buat seperti itu. Tapi dari sisi apa ya, untuk membuat ini semua berjalan dengan baik kan butuh namanya sebuah kerjasama teamwork yang baik. Nah, dokter kan harus menunjukkan leadership yang tentu lebih lah di hadapan yang lain. Nah, ini bagaimana? Saya yang demokratis kok. Oh iya, demokratis. Jelasin dong, Dok, demokratis gimana, Dok? Iya, jadi maksudnya mereka boleh memberikan saran, pendapat apa yang menurut mereka baik asal mereka bisa mempertanggungjawabkan gitu. Jadi kalau misalnya saya sama para tim leader-leader yang di bawah saya itu, kita tuh udah kayak teman gitu. Nggak ada, maksudnya saya atasan, dia bawahan saya, itu nggak ada jenjang kayak gitu. Jadi kita benar-benar tuh kayak teman. Nah, sekarang Fiji sendiri mau dikembangkan sejauh apa lagi nih, Dok? Kalau saya baca kalian mau ingin keluar Indonesia juga. Iya, rencana sih pertama ya di Asia dulu lah. Kita pengen kayak ini di Malaysia, Singapura gitu. Tapi itu ingin dikokohkan di Indonesia dulu karena Indonesia kan luas, 40 tuh belum menyebar rata. Masih sedikit, ternyata 40 itu masih sedikit gitu. Berarti target untuk di Indonesia sendiri berapa lagi nih, Dok? Kalau bisa sampai dengan 200 sampai 200 outlet. Luar biasa. Nah, kalau untuk di Asia sendiri, tadi dokter menyebutkan Malaysia dan Singapura. Kenapa kedua negara itu? Pertama deket, Oke. terus kulturnya juga nggak jauh beda lah sama kita gitu. Memang Indonesia tuh sebetulnya udah yang paling bagus, yang paling tepat banget untuk dalam berbisnis gitu. Pertama, orang Indonesia itu benar-benar sangat konsumtif gitu dibanding orang Singapura maupun Malaysia. Terus kedua, penduduk Indonesia tuh jauh lebih banyak. Jadi kalau kita berbisnis di Indonesia sebetulnya tuh udah cukup sebetulnya gitu. Nah, Dok, kalau khusus di dunia usaha di bidang kesehatan kulit, apalagi yang dokter lihat yang paling bisa menjanjikan ke depannya dalam bentuk misalnya dari sisi service,
pelayanan kesehatan ataupun misalnya produk. Apalagi dok sebenarnya? Banyak sebetulnya. Jadi dalam kategori bisnis itu, kalau misalnya saya ingin jadikan ini bisnis semua, kayak memberikan pelatihan aja itu udah bisnis, gitu kan. Dari pelatihan medisnya maupun pelatihan servis untuk servis excellence-nya mereka dari setiap klinik itu udah bisnis. Kayak misalnya saya lagi mengembangkan juga spa. Oke. Nah spa ini saya combine dengan ilmu kedokteran. Ini belum menurut saya belum ada gitu. Kalau misalnya spa yang udah ada sekarang kan tuh hanya spa-spa yang di salon-salon. Nah ini saya ingin masuk ada dokter di situ. Nah fungsi dokternya tuh apa? Saya ingin masyarakat Indonesia tuh jangan sampai treatment, tapi treatment yang akhirnya tuh cuma jadi pembodohan gitu. Kenapa saya bilang pembodohan? Misalnya kayak treatment untuk menghilangkan keputihan dengan ratus-ratus gitu, itu kan nggak akan bisa menghilangkan keputihan kalau dengan ratus uap-uap gitu kan. Untuk menghilangkan keputihan kita pakai dengan teknik dari kedokterannya sendiri gitu. Jadi kita swab, kita periksa ke lab. Nah di situ dia keputihannya disebabkan karena apa? Apakah karena jamur, bakteri atau virus? Nah di situ akan kita sembuhkan. Dan tapi dia mendapatkan rasa rileks. Berarti ini yang akan kita lihat nantinya ya, dalam waktu dekat ini dokter ya. Ya. Oke, baik dokter, terima kasih sudah berhasil saya curi waktunya dan berbagi di sini. Semoga terus menginspirasi yang lain juga, khususnya di bidang atau di area bisnis kecantikan kulit. Ya. Sukses terus dok ya. Ya. Terima kasih banyak.